Ada sesuatu yang sangat penting yang harus kamu ketahui hari ini, dan aku yakin kamu tidak sampai di sini secara kebetulan. Para malaikat sedang bekerja di belakang layar untuk membawa pesan yang sangat khusus untukmu. Jika kamu merasa ada kekosongan dalam hidupmu, jika kamu merasa seperti ada yang hilang, atau jika kamu terus bertanya-tanya kapan cinta sejati akan datang, maka video ini adalah jawaban yang sudah lama kamu tunggu. Dalam beberapa menit ke depan, aku akan mengungkapkan tanda-tanda yang mungkin sudah kamu rasakan tetapi belum kamu pahami sepenuhnya. Aku akan menjelaskan mengapa hatimu terasa gelisah belakangan ini, mengapa kamu terus bermimpi tentang seseorang yang wajahnya tidak jelas, dan mengapa kamu merasa ada energi berbeda di sekitarmu. Para malaikat telah memberikan pesan yang jelas, dan belahan jiwamu memang sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Jangan pergi dari video ini sebelum selesai, karena di akhir video aku akan memberikan 3 tanda pasti yang menunjukkan bahwa pertemuan kalian sudah sangat dekat. Ini bukan hanya tentang cinta biasa, ini tentang koneksi jiwa yang sudah diatur oleh alam semesta sejak awal waktu. Ficha atau FIM, Isoe Pravoje. Kamu tahu, banyak orang yang tidak menyadari bahwa sebelum kita lahir ke dunia ini, jiwa kita sudah memiliki pasangan yang sempurna. Para malaikat dan pemandu spiritual telah menetapkan bahwa setiap jiwa memiliki belahan yang akan melengkapi perjalanan hidupnya. Ini bukan tentang kebetulan atau nasib baik, ini tentang rencana ilahi yang sudah ditetapkan sejak lama. Ketika aku berbicara tentang belahan jiwa, aku tidak sedang membicarakan konsep romantis yang sering kita lihat di film atau baca di novel. Ini adalah koneksi yang jauh lebih dalam dari itu. Belahan jiwa adalah seseorang yang akan mengerti kamu tanpa perlu banyak kata. Seseorang yang akan membuat kamu merasa lengkap dengan cara yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Mereka akan hadir dalam hidupmu di saat yang tepat, ketika kamu sudah siap untuk menerima cinta yang sejati. Para malaikat bekerja dengan cara yang sangat halus. Mereka tidak akan tiba-tiba menurunkan belahan jiwamu dari langit, tetapi mereka akan mempersiapkan kedua jiwa kalian untuk pertemuan yang sudah ditakdirkan. Mereka akan mengirimkan tanda-tanda, membuka jalan-jalan yang sebelumnya tertutup, dan menciptakan sinkronisitas yang akan membawa kalian bersama. Proses ini membutuhkan waktu karena kedua jiwa harus siap. Tidak ada gunanya bertemu dengan belahan jiwa jika salah satu dari kalian masih terikat dengan masa lalu, masih terluka, atau belum mengenal diri sendiri dengan baik. Para malaikat akan memastikan bahwa ketika kalian bertemu, kalian sudah dalam keadaan yang tepat untuk membangun hubungan yang sehat dan harmonis. Inilah mengapa mungkin kamu merasa seperti sudah menunggu cinta sejati begitu lama. Bukan karena kamu tidak layak mendapatkannya, tetapi karena alam semesta sedang mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Setiap pengalaman yang kamu lalui, setiap heartbreak yang kamu rasakan, setiap momen kesendirian yang kamu alami, semuanya adalah bagian dari persiapan untuk pertemuan yang istimewa ini. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa proses ini tidak pernah sia-sia. Mereka melihat setiap air mata yang kamu tumpahkan, mereka mendengar setiap doa yang kamu panjatkan, dan mereka merasakan setiap kerinduan dalam hatimu. Pesan mereka untukmu hari ini adalah untuk tetap sabar dan percaya, karena apa yang sedang datang akan mengubah seluruh perspektifmu tentang cinta dan kehidupan. Comenta, Euja, Sefesentido. Aku ingin menceritakan kisah Sarah, seorang wanita berusia 32 tahun yang sudah hampir menyerah dengan cinta. Dia telah melalui beberapa hubungan yang tidak berakhir baik, dan dia mulai berpikir bahwa mungkin dia memang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Sarah adalah tipe orang yang selalu memberi lebih banyak daripada yang dia terima, dan dia mulai merasa lelah dengan pola yang sama yang terus berulang. Suatu malam, Sarah bermimpi tentang seorang pria yang tidak pernah dia temui sebelumnya. Dalam mimpi itu, mereka berjalan di sebuah pantai saat matahari terbenam, dan dia merasa kedamaian yang luar biasa. Yang aneh adalah, dia bisa merasakan energi orang itu dengan sangat kuat, seolah-olah dia sudah mengenalnya seumur hidup. Ketika dia bangun, hatinya terasa hangat dan ada keyakinan aneh bahwa mimpi itu bukan sekadar produk dari imajinasinya. Beberapa hari kemudian, Sarah mulai melihat angka 1111 di mana-mana. Di jam, di struk belanja, di nomor rumah, bahkan di nomor halaman buku yang sedang dia baca. Dia awalnya menganggap ini sebagai kebetulan, tetapi ketika hal ini terus terjadi selama berminggu-minggu, dia mulai merasa bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu. Sarah juga mulai merasakan dorongan kuat untuk mengunjungi tempat-tempat yang sebelumnya tidak pernah menarik perhatiannya.
Ada kedai kopi kecil di ujung kota yang tiba-tiba membuatnya penasaran. Sebuah taman yang selalu dia lewati tetapi tidak pernah dia kunjungi. Dan sebuah toko buku yang baru buka yang membuatnya ingin mampir. Suatu Sabtu pagi, Sarah mengikuti intuisinya dan pergi ke kedai kopi itu. Dia memesan kopi biasa dan duduk di meja dekat jendela sambil membaca buku. Tiba-tiba, seseorang menabrak mejanya dan kopi tumpah ke bukunya. Orang itu adalah seorang pria yang langsung meminta maaf dengan sangat tulus dan menawarkan untuk mengganti bukunya. Ketika mata mereka bertemu, Sarah merasakan sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan. Ada perasaan familiar yang sangat kuat, seolah-olah dia sudah mengenal orang ini seumur hidup. Pria itu tampak merasakan hal yang sama, karena dia terdiam cukup lama sebelum akhirnya tersenyum dan berkata bahwa dia merasa seperti sudah pernah bertemu Sarah sebelumnya. Mereka akhirnya duduk bersama dan berbicara selama berjam-jam. Sarah terkejut betapa mudahnya dia berbicara dengan orang ini, seolah-olah mereka adalah teman lama yang baru bertemu kembali setelah lama berpisah. Pria itu, yang bernama David, juga menceritakan bahwa dia baru-baru ini bermimpi tentang seorang wanita yang sangat mirip dengan Sarah, dan dia juga melihat angka 1111 di mana-mana dalam beberapa minggu terakhir. Yang membuat Sarah benar-benar yakin adalah ketika David menceritakan bahwa dia juga merasa dorongan aneh untuk datang ke kedai kopi itu pagi itu, padahal biasanya dia lebih suka membuat kopi di rumah. Mereka berdua menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang telah mengatur pertemuan mereka. Sefiu Niso, John Tinua Chomigo. Sekarang, aku ingin menjelaskan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa belahan jiwamu sedang mendekat. Tanda-tanda ini bukanlah kebetulan, tetapi pesan langsung dari para malaikat yang ingin mempersiapkanmu untuk pertemuan yang istimewa ini. Tanda pertama adalah mimpi-mimpi yang sangat vivid tentang seseorang yang tidak kamu kenal. Dalam mimpi ini, kamu akan merasakan koneksi emosional yang sangat kuat dengan orang tersebut. Kamu mungkin tidak bisa melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi kamu akan merasakan energi dan esensi mereka dengan sangat kuat. Mimpi-mimpi ini biasanya meninggalkan perasaan damai dan bahagia ketika kamu bangun, dan kamu akan merasa seperti baru saja bertemu dengan seseorang yang sangat penting. Tanda kedua adalah sinkronisitas angka, terutama angka kembar seperti 1111, 2222, 3333, atau 1212. Para malaikat menggunakan angka-angka ini sebagai cara untuk berkomunikasi dengan kita dan memberitahu bahwa mereka sedang bekerja dalam kehidupan kita. Ketika kamu melihat angka-angka ini berulang kali, itu adalah tanda bahwa alam semesta sedang menyelaraskan segala sesuatu untuk membawa belahan jiwamu ke dalam hidupmu. Tanda ketiga adalah perasaan gelisah yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada sesuatu yang besar yang akan terjadi dalam hidupmu. Ini bukan jenis kegelisahan yang negatif, tetapi lebih seperti antisipasi yang excited. Kamu mungkin merasa seperti berada di ambang sesuatu yang luar biasa, tetapi kamu tidak tahu persis apa itu. Tanda keempat adalah dorongan intuitif untuk pergi ke tempat-tempat atau melakukan aktivitas-aktivitas yang sebelumnya tidak menarik bagimu. Para malaikat akan membimbing kedua jiwa kalian ke tempat dan waktu yang sama melalui intuisi. Kamu mungkin tiba-tiba ingin mengunjungi museum yang tidak pernah kamu minati sebelumnya, atau mengikuti kelas yang tiba-tiba menarik perhatianmu. Tanda kelima adalah perubahan dalam pola energi dan mood kamu. Kamu mungkin merasa lebih positif dan optimis tentang cinta dan hubungan, bahkan jika sebelumnya kamu skeptis atau terluka. Ini karena jiwa kamu sedang bersiap untuk menerima cinta yang sejati, dan para malaikat sedang menyembuhkan luka-luka lama yang mungkin menghalangi kamu untuk membuka hati. Tanda keenam adalah serangkaian kejadian kecil yang sepertinya tidak berhubungan tetapi semuanya mengarah ke arah yang sama. Mungkin kamu bertemu dengan beberapa orang yang menceritakan kisah cinta yang indah, atau kamu terus mendengar lagu-lagu tentang cinta sejati di mana-mana, atau kamu melihat pasangan-pasangan bahagia lebih sering dari biasanya. Tanda ketujuh adalah perubahan dalam preferensi dan selera kamu. Kamu mungkin tiba-tiba tertarik pada hal-hal yang sebelumnya tidak menarik bagimu, atau kamu merasa ingin mengubah penampilan atau gaya hidupmu. Ini adalah cara jiwa kamu bersiap untuk bertemu dengan belahan jiwanya dengan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Yang paling penting untuk diingat adalah bahwa semua tanda ini akan datang dengan perasaan damai dan keyakinan yang mendalam. Kamu akan tahu dalam hati bahwa sesuatu yang indah sedang mendekat, dan kamu akan merasa siap untuk menerimanya.
Para malaikat tidak akan pernah memberikan tanda yang membuat kamu merasa takut atau cemas, tetapi selalu dengan cinta dan ketenangan. Manda pra uma amiga. Sekarang, setelah kamu mengetahui tanda-tandanya, aku ingin memberikan panduan tentang bagaimana mempersiapkan diri untuk pertemuan ini dan bagaimana memastikan bahwa kamu siap ketika momen itu tiba. Karena percayalah, momen itu akan segera tiba, dan kamu tidak ingin melewatkannya karena tidak siap. Langkah pertama adalah membersihkan energi dalam hidupmu. Ini berarti melepaskan semua kemarahan, dendam, atau luka dari hubungan-hubungan sebelumnya. Para malaikat tidak bisa membawa belahan jiwamu jika hatimu masih dipenuhi dengan energi negatif dari masa lalu. Luangkan waktu untuk memaafkan semua orang yang pernah menyakitimu, termasuk memaafkan dirimu sendiri atas kesalahan-kesalahan yang pernah kamu buat. Langkah kedua adalah belajar mencintai dirimu sendiri dengan sepenuh hati. Belahan jiwa akan datang untuk melengkapimu, bukan untuk melengkapi kekosongan dalam dirimu. Kamu harus menjadi pribadi yang utuh dan bahagia dengan dirimu sendiri sebelum kamu bisa berbagi kebahagiaan itu dengan orang lain. Habiskan waktu untuk melakukan hal-hal yang kamu sukai, rawat tubuh dan pikiranmu, dan kembangkan hubungan yang sehat dengan dirimu sendiri. Langkah ketiga adalah meningkatkan getaran spiritualmu melalui meditasi, doa, atau praktik spiritual apapun yang resonan denganmu. Para malaikat bekerja dalam dimensi spiritual, dan semakin tinggi getaranmu, semakin mudah bagi mereka untuk berkomunikasi denganmu dan membimbingmu. Luangkan waktu setiap hari untuk terhubung dengan sisi spiritual dirimu, bahkan jika hanya beberapa menit untuk berdoa atau bermeditasi. Langkah keempat adalah mempercayai timing ilahi. Alam semesta memiliki timing yang sempurna untuk segala sesuatu, dan pertemuan dengan belahan jiwamu akan terjadi pada waktu yang tepat. Jangan terburu-buru atau mencoba memaksakan sesuatu terjadi. Alih-alih, fokuslah pada menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri dan biarkan alam semesta mengatur sisanya. Langkah kelima adalah tetap terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Belahan jiwamu mungkin tidak datang dalam bentuk yang kamu bayangkan, atau dari arah yang kamu harapkan. Mereka mungkin berbeda dari tipe idealmu, atau datang pada waktu yang tidak kamu duga. Yang penting adalah tetap terbuka dan tidak membatasi alam semesta dengan ekspektasi yang terlalu spesifik. Langkah ke-6 adalah memperhatikan intuisimu dan mengikuti bimbingan dari para malaikat. Ketika kamu merasa dorongan untuk pergi ke suatu tempat atau melakukan sesuatu, ikutilah dorongan itu. Para malaikat sedang membimbingmu menuju pertemuan dengan belahan jiwamu, dan mereka akan menggunakan intuisimu sebagai kompas. Langkah ketujuh adalah bersabar dan tetap positif. Proses ini mungkin membutuhkan waktu, tetapi percayalah bahwa setiap hari kamu semakin dekat dengan pertemuan yang istimewa ini. Gunakan waktu menunggu ini untuk terus berkembang dan menjadi pribadi yang lebih baik. Yang terakhir, ingatlah bahwa ketika kamu bertemu dengan belahan jiwamu, kamu akan merasakannya di seluruh tubuhmu. Akan ada perasaan rumah, kedamaian, dan kelengkapan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu akan tahu bahwa inilah orang yang sudah kamu tunggu seumur hidup. Para malaikat ingin kamu tahu bahwa mereka tidak pernah meninggalkanmu sendirian dalam perjalanan ini. Mereka selalu di sisimu, membimbingmu, melindungimu, dan mempersiapkan jalan untuk cinta yang sudah ditakdirkan untukmu. Percayalah pada proses ini, percayalah pada dirimu sendiri, dan percayalah bahwa alam semesta sedang mengatur sesuatu yang jauh lebih indah dari yang pernah kamu bayangkan. Jadi mulai hari ini, buka hatimu untuk menerima cinta yang sejati. Buka matamu untuk melihat tanda-tanda yang dikirimkan para malaikat. Dan buka jiwamu untuk menerima belahan jiwa yang sedang dalam perjalanan menuju hidupmu. Karena cinta sejati bukan hanya mimpi, tetapi kenyataan yang akan segera kamu alami. Ingatlah bahwa kamu layak mendapatkan cinta yang luar biasa. Kamu layak mendapatkan seseorang yang akan mencintaimu apa adanya, dan kamu layak mendapatkan kebahagiaan yang telah lama kamu impikan. Para malaikat sudah memberikan pesannya, dan sekarang saatnya bagimu untuk mempercayainya dan mempersiapkan diri untuk keajaiban yang akan segera terjadi dalam hidupmu. Se tocho foce, mi mostra nos comentarios.